Jadi kan setelah lulus S2 di 2017 akhir itu alhamdulillah aku langsung direkrut dari salah satu universitas di Kota Palembang untuk jadi tenaga pendidik di sana. Sebutin aja di mana. Universitas Indo Global Mandiri. Kenapa bisa direkrut? Mereka tahu kamu berprestasinya dari mana? Kebetulan Kaprodinya itu alumni dari tempat aku S2. Nah, dia kayaknya udah ngelirik nih, udah nanya dengan pengajaran Oke. tempat aku S2. Dan ketika aku apply, aku udah dilihat oleh dia dan udah diobservasi bagaimana track record aku ketika aku S2. Jadi pas aku apply, ya alhamdulillah lulus. Dan setelah aku wisuda di Oktober 2017, aku langsung bekerja di sana. Dan kamu menjalani hari-hari sebagai dosen sebagai di seorang dosen di sana. Dan hari demi hari, aku iseng-iseng sebenarnya ikut beasiswa lagi. ikut beasiswa lagi Untuk S3. untuk S3 Dan aku sempat lupa kalau aku pernah ikut beasiswa dan tiba-tiba lolos. oh jadi kamu ikut beasiswa iseng-iseng akhirnya kamu menjalani kehidupanmu Menjalani sebagai kehidupan dosen sebagai dosen, tiba-tiba ada panggilan, ada surat yang aku terima di email dan ternyata lolos dapat scholarship untuk melanjutkan pendidikan doktoral. Nah di surat itu bilang aku harus mencari universitas dalam jangka waktu 6 bulan, kalau nggak beasiswaku hangus. oke Waktu itu kan posisinya kamu di Palembang ya di Palembang posisinya. dan aku lagi megang banyak banget mata kuliah satu semester. Yang mau tidak mau aku harus memilih lanjut Sebagai studi dosen, atau lanjut sebagai dosen dengan membuang beasiswa itu. Oke. Jadi aku konsultasi dengan rektor dan ternyata alhamdulillah rektorku sangat support sekali dan akhirnya aku diberikan cuti dari tahun 2018 sampai dengan Oktober 2021 ini Oke. untuk menempuh pendidikan S3 dan kebetulan aku memilih universitasnya UGM lagi karena waktu itu yang buka pendaftaran S3 di UGM. Ketika memilih kan kamu harus memilih kampus kuliah Yes. di mana gitu. Itu gampang nggak sih nyarinya? UGM selalu welcome gitu atau gimana? Kan S2 sama aja dapetnya sih, di UGM kan? tetap sama aja prosesnya juga sama seperti orang-orang yang mau daftar, nggak ada keanak emasan ya mau S1 S2 nya di UGM, yang penting kita ikut prosedur yang sudah ada dan memilih UGM juga atas dasar pertimbangan dan juga rekomendasi dari rektor Unas. Jadi ada beberapa pilihan universitas, mau di universitas waktu itu aku mention mau di UGM, ITB atau UI dan ternyata rektorku lebih menyarankan aku untuk di UGM aja. Ya udah aku pilih UGM lagi. UGM itu dan akhirnya masuk lah di Dan sana akhirnya gitu masuk ya. dan dapat promotor, langsung fokus di awal 2018 untuk kuliah dan mikirin disertasi yang harus diselesaikan. Kalau S3 itu disertasi. Disertasi. Oke, terus kita ngomongin S3-nya nih. Berarti kamu habis itu lolos, kemudian cari kampus, dapat di UGM, kamu pindah lah ya ke Jogja. Pindah lagi ke Jogja 2018 sampai dengan 2019. 2018 sampai 2000 cepet banget ya, setahun aja. Setahun di Jogja, setelah itu kan 2020 pandemi. Oh iya benar-benar. Pandemik online. Betul. Oh iya online tapi masih menjalani kuliah S3. Masih menjalani kuliah, masih observasi lapangan, cari data, bikin disertasi dan alhamdulillah di 2021 proses panjang sudah dilewati. 26 Juli kemarin 2021 lulus. Congratulations. S3 tuh pusing nggak sih sebenarnya? Enggak sih, aku malah lebih enjoy S3 ini dibandingin S1 dan S2. Karena di S3 lebih spesifik lagi. Jadi aku nggak ada teman kuliah, aku hanya berinteraksi dengan my promotor, my lecturer atau dosen-dosen aku yang memang kuliahnya itu aku sendiri yang milih sesuai dengan apa yang aku inginkan, yang relate dengan penelitian aku. Kalau S2, S1 kemarin kan ada beberapa mata kuliah yang banyak ya Mas ya. Tapi kalau di S3 ini kita tuh cuma milih mata kuliah wajib tuh kayak filsafat, metode penelitian yang general aja. Selebihnya kita memilih 5 mata kuliah yang relate dengan penelitian kita. Jadi memang benar-benar mata kuliah yang kita suka. Oke. Nah, ketika kamu kuliah S3 itu ada kesulitan apa nih? Di luar pandemi ya, pandemi kan memang seluruh dunia gitu kan. Kesulitannya justru S3 kesulitannya ada, tapi bukan yang sulit-sulit banget, masih bisa diselesaikan dengan baik. Wajar sih bingung menentukan penelitian, bingung ngerjain tugas, menurutku itu sesuatu hal yang wajar yang bukan menjadi kesulitan yang cukup fatal sih menurut aku. Masih standar, karena apa? Karena tadi aku enjoy dan aku tahu apa yang harus kulakukan di S3 ini. Oke, dan lulusnya pun cepat ya Andi ya? Alhamdulillah 3 tahun 6 bulan masih mendapatkan gelar cum laude dengan IPK yang aku tidak pernah berekspektasi tetapi diberikan rezeki lagi. Berapa IPK-nya? 3,98.
kuliah S3 berarti karena pandemi kamu memutuskan untuk ke Palembang tuh terus belajarnya dari sana ya? Belajarnya di rumah, tapi aku tetap mobilenya di Jakarta waktu itu. Jadi Palembang, Jakarta, karena kebetulan Jakarta kan ada rumah saudara. Jadi menurutku kalau posisi aku di Jakarta, aku akan lebih mudah mas untuk mobile. Oke. Karena kan sebelum pandemi, aku riset aku di 3 lokasi, di Palembang, di Semarang, dan di Denpasar. Itu benar-benar 1 tahun aku ke lapangan. Dari awal 2019 sampai dengan Desember 2019. Ketika aku balik pandemi. Jadi thanks God-nya setelah observasi lapangan itu selesai sebelum pandemi. Oke, terus ketika S3 sempat nggak ikut kegiatan-kegiatan apa gitu? Wah, atau banyak. Justru banyak. Justru banyak pas S3 dibandingin S2. Bukannya lebih hektik ya? Iya. S3 aku atau malah lebih bisa membagi waktu? Ikut volunteer, ikut duta pendidikan Indonesia, ikut berbagai macam kegiatan, dan lebih banyak menjadi speaker di bidang pendidikan waktu itu sebagai ya social influencer juga di Instagram. Banyak diundang-undang untuk sharing masalah pendidikan ataupun personal development or something like that gitu. Itu kamu langsung pede, langsung mengiyakan atau ada insecurity-nya? Pas kapan? Ketika kamu dipercaya untuk jadi speaker itu? Aku merasa terhormat sih karena ada trust yang diberikan oleh mereka-mereka yang mengundang aku untuk sharing ilmu yang aku punya. As long as memang materi atau bahan yang diberikan itu sesuai dengan passion aku dan juga sesuai dengan background aku akan yes. Dan kamu pun juga pasti menguasai hal itu gitu ya? Dan harus bertanggung jawab atas apa yang diinginkan oleh mereka. Wow, luar biasa. Terus nih dapat gelar Duta Pendidikan Indonesia berarti ya? Itu gimana ceritanya? Ada kompetisinya, jadi aku waktu itu ikut pemilihan Duta Pendidikan Indonesia, Putra-Putri Pendidikan Indonesia di Sumatera Selatan, menang di Sumsel, lalu mewakili Sumsel di nasional di Indonesia, bertemu dengan seluruh delegasi di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah tanggal 19 Desember 2020 grand finalnya di Bandung mendapatkan juara pertama. Dapat apa aja waktu itu? Juara pertama dapat apa aja nih? Yang jelas kontrak selama 1 tahun sampai dengan Desember nanti menjabat. Sampai Desember tahun ini ya? Yes, dapat fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk masa tugas. Seperti misalnya melakukan berbagai macam campaign advokasi yang memang sudah aku bawa, lalu juga tugas-tugas ke provinsi-provinsi yang mengadakan pemilihan duta pendidikan, melakukan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan disabilitas, karena aku juga sebagai fasilitator di salah satu sekolah disabilitas di Kota Bandung, kayak gitu. Dan yang pasti juga pundi-pundi keuangan makin menumpuk. Lumayan, alhamdulillah. Bersyukur ya, alhamdulillah ya. Oke, Ndi, sekarang berarti current activities kamu apa? Sebenarnya masih jadi dosen di Palembang ya? Masih, jadi ini kan di bulan Agustus. Nah, bulan depan September aku akan promosi doktor. Promosi dokter artinya di wisuda. Wisuda, dan aku akan paparan ulang mengenai disertasi aku untuk dipromosikan secara luas. Nah, setelah itu di bulan Oktobernya, minggu kedua Oktober aku balik lagi ke kampus sebagai tenaga pendidik karena cutinya udah habis. Nah, kampus di Palembang ya? Tapi sebelumnya di tanggal 4 sampai dengan 7 ada Grand Final Putra Putri Pendidikan Indonesia tahun 2021. Aku lengser sebagai duta pendidikan. Jadi pas giliran generasi yang naik baru. Ya. Untuk kamu ikut juga ya pasti di event tersebut ya? Yes, jadi kan harus memberikan selempang yang aku punya kepada mereka di tahun 2021 ini. Oke. Peran dari orang tua kamu seberapa besar sih? Of course, sangat besar sekali. Kan kamu anak satu-satunya kan? Jadi mereka sangat suportif dengan apa yang aku inginkan dan aku harapkan. Dan yang buat aku amazed adalah selalu mendukung dan selalu percaya everything that I do. Salah satunya melakukan berbagai macam aktivitas yang aku lakukan sampai dengan saat ini. Sehari berapa kali mama WhatsApp atau video call? Setiap hari? Berapa kali? Gak terhitung. Lebih sering siapa yang? Mama sih. Kalau papa? Ya, ayah? Sebutunya aja sebenarnya, karena memang kan beda lah ya. Gitu. Ini tadi udah nyampe Jogjanya? Udah semalam udah WhatsApp? Udah. Gak tahu. Udah nggak mau ketemu Mas Bagas gitu. Hangout gitu. Oh gitu, luar biasa. Tapi kita flashback ya. Kita tuh mulai kenal tuh tahun berapa sih? 2013 ya. Diam. Di food court Anpas. Aku habis nge-MC ya. Iya. Aku habis nge-MC. Iya, habis nge-MC dan tiba-tiba kenal kan sama Cidina kalau nggak salah. Sama Cidina, sama Iki juga ya. Abis itu aku lagi makan sama Iki.
Mas Bagas lagi makan. Tadi kita kenal waktu itu nih Jadi kan waktu itu di Amplas 2013 ya. 2013 di Amplas, di food court aku ingat banget. Aku lagi makan sama Iki dan Mas Bagas lagi makan sama Cidina. Yang kenal duluan kan Mas Bagas sama Iki Itu gak sih? kayak Desember deh. Iya, Mas Bener Bagas nggak? sama Iki. Iya, nggak iya, sih? bener, Karena bener. ada event kan. Ha-ha. Tiba-tiba Iki yang nanya sama Mas Bagas. Ya udah kenalan, kita foto selfie di situ. Iya. Ada di pet waktu itu kan, ada Oh iya, pet ya. pet ya. Ya, teman-temanan dan Terus kamu main continue. ke JIS. Iya nggak sih? bener. Terus main ke radio, bener-bener. Terus Continue berteman sampai dengan sekarang. saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di pesan-pesan buat anak-anak muda di sana yang mungkin juga pengen sama kayak kamu nih, kayak Iya. kamu bener-bener jadi ini deh center attention dan juga mungkin jadi kiblatnya anak-anak muda yang juga pengen kayak kamu, pengen jadi Iya. duta pendidikan, pengen juga lulus S1, S2, S3 dengan cepat, dengan lancar. Struggle-nya amin, juga amin. pengen sama kayak kamu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Yang penting kalau menurut aku jangan haus akan ilmu ya. Dan jangan dijadikan beban kalau misalnya kita itu sedang menempuh pendidikan ataupun sedang belajar. Dan menurutku juga dimanapun kita berada, apapun itu adalah pembelajaran yang sangat berharga kayak gitu. Jadi hargai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan pernah mengeluh, fokus. Tapi definisi fokus menurut aku, kamu harus melakukan banyak hal. Self-development, self-improvement, self-actualization. Tapi kamu harus bertanggung jawab dalam mengeksekusinya. Dan menurutku juga kita itu gak perlu tahu banyak hal sih. Dan kita itu juga menjadi yang tidak baik itu gak apa-apa. Menurut aku menjadi yang tidak sempurna itu gak apa-apa. Karena kita setiap manusia punya kapasitinya masing-masing. Yang penting kita tahu bagaimana cara kita untuk evaluate diri kita sesuai dengan versi terbaik kita. Nah, satu lagi nih yang paling penting menurut aku, life is about proses. Jadi hargai proses itu. Nah, dari proses itulah sebenarnya yang akan mempertemukan titik intersection point antara kesempatan dan peluang. Nah, kalau misalnya kita sudah siap berada di tengah-tengah titik kesempatan dan peluang itu, mudah-mudahan kita akan sukses. Karena Amin. sukses itu perkara siap apa enggak aja. Tapi ini biasanya kan kalau anak muda sekarang tuh kayak ups and down gitu kan. Ya. Kadang Lowest point iya, ya, titik gitu. terendah. Kadang ngerasa sedih, kadang ngerasa gagal atau apa. Kamu tuh kayak positif sekali ya orang. Iya, maksudku gini kan. Ngalamin itu ya, juga nggak sebenarnya? Ngalamin ups and down nggak? Sempet. Apa karena- yang bisa kamu lakukan untuk bikin live your day lagi gitu, bikin semangat lagi kita tuh itu ngapain? up and downs atau lowest point ketika kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap apa yang orang punya. Artinya kita kadang terjebak pada standarisasi yang orang punya, yang mana itu kadang tidak sesuai dengan standarisasi kita. Indikator kita tuh, kita kan punya role model, punya idola, tapi kita terkesan dan terdorong ingin menjadi mereka. Padahal itu boleh kita jadikan idola, tapi dijadikan sebagai tools untuk memotivasi diri kita, bukan untuk jadi mereka. Nah, itulah kadang yang membuat mindset kita merasa intimidating, merasa pressure kayak gitu. Nah, solusinya yang dapat aku berikan, you have to create your blueprint, your own blueprint. Jadi kita itu, setiap manusia punya standarnya masing-masing dan punya blueprintnya masing-masing, mau ke arah mana sih goals kita. Nah, as long as kamu tahu itu semua dan bisa mengeksekusinya dan paham apa yang kamu inginkan, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang happy dalam menjalankan hidupmu ataupun masalah-masalah yang ada. Kan masalah bukan untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan dan disikapi dengan bijaksana. Yap, benar banget, setuju banget. Ya, Wow, luar biasa Andy. Aku hari ini seneng banget bisa ketemu sama kamu di Jogja. Finally. Setelah 2 tahun gak ketemu dan ngelihat kamu yang sekarang benar-benar bisa jadi role model yang bagus buat Alhamdulillah. teman-teman yang lain yang Selama sama ini kayak berinteraksi kamu. di Instagram ya, Iya, Mas, ya? bener, di sosial media aja. Iya. Thank you banget. Ya. Salam buat mama papa. Semoga Siap, mereka siap. masih ingat sama aku. Udah Pasti lama dong, banget pasti. ya. Terus sukses terus. Amin. Kita selalu berkabar. Pokoknya kita saling mendoakan semoga sehat ya di Amin. pandemi ini dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Bagas juga, Mbak Ayu dan Rafa. Thank you. Itu tadi obrolanku bareng sama Andy Agustian. Kalau pengen up close and personal lagi nih bareng sama Andy, bisa add Instagramnya di mana? Andy Agustian. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu di next vlog dan yo yo dadah.